Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zarefa Indri dengan NIM 21043128. Saya berasal dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Hukum Bisnis dan Regulasi dengan topik kontrak bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kontrak bisnis. Berikut penjelasannya. Definisi hukum kontrak merupakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Adapun menurut KUH Perdata, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikat dirinya, sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikat diri memiliki kewajiban masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Dan adapun menurut para ahli, Maryam Darus Badrul Zalman menerangkan kontrak adalah sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Syarat-syarat kontrak terbagi dua, yang pertama syarat subjektif dan yang kedua syarat objektif. Syarat subjektif terbagi dua, yang pertama kecakapan untuk membuat kontrak. Maksudnya, dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Yang kedua yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Maksudnya adalah, dalam membuat suatu surat perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Syarat kontrak yang kedua adalah syarat objektif. Yang pertama, suatu hal objek tertentu. Maksudnya, suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Yang kedua yaitu suatu sebab yang halal atau kausa. Maksudnya adalah sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sumber hukum kontrak ini terbagi dua, yang pertama persetujuan para pihak atau kontrak, yang kedua undang-undang. Definisi risiko dan wan prestasi. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Wan prestasi mengingkari kontrak. Maksud dari wan prestasi ini adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya yaitu macam-macam kontrak. Yang pertama, perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, dan pengambilan utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Yang kedua yaitu perjanjian leasing atau kredit. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak leasing dapat membiayai keinginan Anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Yang ketiga yaitu perjanjian keagenan dan distributor. Dalam perjanjian keagenan, prinsipal atau pihak yang menunjuk memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen. Sedangkan dalam perjanjian distributor, jelas bahwa distributor bertindak atas namanya sendiri. Yang keempat yaitu perjanjian franchising dan lisensi. Definisinya adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil. Sekian penjelasan dari kontrak bisnis. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.